Kekudusan-Mu melingkupi kami semuanya Bapa. Kekudusan-Mu yang akan menguasai kami. Kekudusan-Mu mengurapi kami semua. Kekudusan-Mu melingkupi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini secara live dimanapun mereka berada. Kami percaya mereka semua juga mengalami hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Kami percaya suasana surgawi penuh dengan sukacita. Kami bersorak-sorai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Semua anak-anak-Mu, para hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan untuk melayani hari ini, kami percaya Engkau telah mengurapi segala pekerjaan setan yang jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu yang berkata Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Oh Allah yang heranlah,
saya berikan kesempatan kepada keluarga. Shalom. Shalom. Di nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami boleh bersyukur mana hari ini boleh kesempatan boleh ibadah komsel sekaligus ibadah pengucapan syukur. Terima kasih juga Ibu sudah percayakan di tempat ini. Doakan terus saya secara pribadi dalam pelayanan, bahkan juga dukung terus biar saya tetap kuat, Amin. bisa kembali melayani sukacita dan sejahtera Amin, amin. terus dilimpahkan bagi keluarga saya secara pribadi, bapak, adik-adik semua. Terus dukungan doa juga buat kami di tempat ini, buat suami terus dalam masa pemulihan, akan juga pekerjaan kami. Doakan juga adik-adik yang rencana bulan depan mungkin selesai 40 hari, adik yang bungsu kembali ke Bandung. Ya, itu aja. Terima kasih. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, mungkin masih ada lagi, saya berikan kesempatan. Baik, kalau tidak ada, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi lagu penyembahan firman Tuhan itu bersama. Yang
Firman-Mu yang akan menguatkan kami Bapa. Firman-Mu akan memberkati kami. Firman-Mu akan meneguhkan kami. Firman-Mu yang memberikan penghiburan bagi kami. Firman-Mu yang memberikan damai sejahtera bagi kami. Sebab itu ambil alih pemberitaan firman-Mu dan Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau pakai dia Tuhan. Karunia perkataan ada pada mulutnya. Dan urapan-Mu Tuhan Yesus, sehingga setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi semua anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Saya percaya semuanya kita diberkati Tuhan. Amin. Dan kalau boleh kita katakan ibadah ucapan syukur ya, atau ibadah Penghiburan. penghiburan. Karena firman Allah juga berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, kita wajib mengucap syukur. Jadi kita mengucap syukur itu bukan hanya ketika ada di dalam sukacita, tetapi di dalam duka citakah, atau di dalam masalahkah, atau dalam hal apa saja, kita harus mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku, dan suatu suatu pertanyaan bagi anak-anak Tuhan, kenapa manusia itu harus mengalami kematian? Ya. Dan saya mau berkata, lewat kematian kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Sang Pencipta. Tetapi ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kesalahannya di mana? Ada orang bilang begini, aduh adek, aduh teteh, nenek, bapak, mama, kakak, adik, kau sudah sembuh, kau sudah tidak sakit lagi, kau sudah tidak merasakan sakit lagi, kau sudah sembuh. Saudaraku, siapa bilang? Saya mau kasih judul khotbah hari ini, kematian bukan akhir dari segala sesuatu. Ada banyak orang bilang, oh sudah selesai, dia tidak akan merasakan penderitaan lagi seperti yang kita rasakan di dalam hidup ini, dalam dunia ini. Siapa bilang? Sebab ada penderitaan yang baru yang akan dialami kalau orang yang meninggal itu di luar Tuhan. Ingat, orang yang mati di dalam Tuhan ditempatkan di surga kecil, namanya Firdaus. Firdaus, masih ingat kan? Yang dua orang disalibkan di kiri kanan Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Tuhan, jika Engkau datang kedua kalinya sebagai Raja, ingatlah aku. Maka Tuhan bilang apa? Hari ini juga engkau telah ada bersama dengan aku di Firdaus. Jadi surga kecil itu namanya Firdaus. Nah, orang yang meninggal di luar Tuhan, ketika dia sudah meninggal, dia ke neraka kecil, namanya Hades. Jadi dalam hidup ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau manusia sudah meninggal, tubuhnya kemana? Ke tanah. Ya, kembali ke tanah. Masih ingat ya? Yang saya pernah ajarkan itu. Tubuhnya kembali ke tanah. Rohnya Sang Pencipta. Jiwanya diadili. Ke neraka apa? Ke surga. Gitu. Nah, jadi kalau orang itu meninggal dalam Tuhan, sudah pastilah dia bersama dengan Bapa di surga. Mari kita membuka di dalam Ayub pasal 1. Ayub pasal 1.
Sama-sama kita baca satu ayat saja. Sudah dapat? Amin. 1, 2, 3. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandung ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi suka-sukanya dia. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi kita tidak bisa menentang kedaulatannya Allah. Suka-sukanya dia. Dia yang memberi, dia yang Mengambil. pernah terjadi. Ini kejadian di Tanah Batak sana. Ibu ini masih punya anak kecil, baru 1. Gak lama kemudian diambil Tuhan. Gak lama kemudian dia hamil lagi, melahirkan lagi. Baru masih bayi lah seperti ini, diambil Tuhan lagi. Sampai 3 kali. Di dalam terakhirnya dia menangis, dia bilang apa? Dia marah sama Tuhan. Tuhan, kau kasih, kau ambil. Kau kasih, kau ambil. Kau kira temanmu anak-anak saya? Saudaraku, tidak ada yang bisa melanggar atau melarang kedaulatannya Allah. Dia yang memberi, dia yang mengambilnya. Nah, seperti saya katakan tadi, bahwa manusia itu atau kematian itu bukan akhir dari segala sesuatu. Amin. Kematian bukanlah berarti Tuhan tidak mampu melakukan mujizat. Kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Kenapa dia meninggal? Harusnya kan kau bisa sembuhkan Tuhan. Sedangkan orang mati saja sudah 4 hari dalam kubur seperti Lazarus. Bisa kau bangkitkan dia kembali. Tetapi kenapa ini? Mamaku kah? Teteh kah? Bapak kah? Siapakah? Kok engkau tidak lakukan mujizat? Seperti saya katakan tadi, tidak ada yang bisa melanggar, melarang kedaulatan Tuhan. Dia berdaulat atas hidup kita ini. Dia berdaulat atas dunia ini. Saudara, aku tahu berdaulat? Berkuasa. Tidak ada yang bisa melarang, tidak ada yang bisa melanggar, tidak ada yang bisa menghambat kedaulatannya Tuhan. Kapan dia mau ambil kita ini? Dia ambil. Pasrah saja, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sudah ada nomor antriannya. Hanya tinggal kita sendiri yang menentukan ke neraka apa ke surga. Atau saya mau bertanya, betulkah manusia yang menentukan dirinya mau ke neraka apa ke surga? Betul tidak? Manusia yang menentukan. Betul. Siapa yang setuju manusia menentukan? Coba angkat tangan. Siapa yang setuju manusia yang menentukan dia mau ke surga apa ke neraka? Oke? 2 orang. Siapa yang menentukan? Allah yang menentukan manusia itu mau ke surga apa ke neraka. Kecuali golongan 1 orang saja. Yang lainnya golongan putih, golput. Yang menentukan adalah kita, bukan Allah. Karena firman-Nya berkata di dalam dunia ini ada 2 jalan, yang lebar dan yang sempit. Dia sudah kasih tahu yang lebar itu seperti apa, yang sempit itu seperti apa. Maka kita yang memilih. Jikalau engkau ingin hidup kekal, maka pilihlah yang sempit. Tetapi jikalau engkau ingin ke neraka, maka pilih yang lebar, karena di sana tidak ada larangan. Kau mau melakukan dosa apapun bebas di sana. Betul? Kau mau tidak ibadah kah? Mau doa kah? Mau tidak kah? Mau lakukan firman kah? Mau bertobat kah? Mau tidak kah? Terserah, itu ada pada jalan yang lebar. Tidak ada larangan. Hidup ini pilihan kita sendiri. Seperti tadi saya katakan kepada Lita, sebetulnya manusia itu sendiri yang bikin dia susah.
Betul? Betul. Hidup ini gampang, tidak sulit. Kita sendiri yang bikin kita susah, bukan orang lain. Kalau kita mau ingin hidup yang enak, maka lakukanlah pertobatan. Jangan bikin susah diri. Ini kita sendiri yang bikin susah diri, lalu persalahkan orang lain atau persalahkan Tuhan. Tuhan itu pilih kasih, tidak saudaraku. Jadi kematian bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukan mujizat, bukan. Tetapi kematian adalah kedaulatannya Allah. Amin. Amin. Kematian adalah kedaulatannya Allah. Yang kedua, kematian bukan akhir dari segala sesuatu. Saya ulang, kematian bukan akhir dari segala sesuatu, tetapi kematian adalah pindah alamat. Sebagaimana pindah alamat dari Poso pindah ke Jayapura. Dari Medan pindah ke Jayapura. dari Wamena pindah ke Jayapura. dari Poga pindah ke Jayapura. ke Poso. Jauh sekali ke Poso. Ya, pindah alamat. Jadi pindah alamat ketika dia masih hidup, dia tinggal di dalam dunia ini. Sesudah meninggal, pindah alamat. Beda tempat tinggal, beda alam, beda situasinya. Tidak ada lagi pertemuan. Dunia orang mati dengan dunia orang hidup sudah berbeda. Jadi jangan pernah bilang, ih tadi ya saya ketemu loh sama dia, padahal dia sudah meninggal. Tadi ya ada tetangga saya kesurupan, suaranya dia persis sama orang yang kesurupan itu. Saya mau kasih tahu itu pekerjaan setan. Yang berusaha untuk memalingkan perhatian manusia. Seperti ini kita contohnya. Ketika kita berbicara, itu iblis rekam suara. Suatu saat saya meninggal, kembali kepada Bapa di sorga. Ini contoh. Kesurupanlah Ida, ini contoh. Kesurupanlah dia. Suara saya, Ibu Pendeta loh, masuk dalam tubuhnya Ida. Ibu Pendeta, wow luar biasa. Suaranya suara Ibu Pendeta. Rame-rame lah nanti kalian datang kepada dia. Ini pekerjaan saya. Sudah berbeda alamnya, alamatnya sudah beda. Jadi jangan pernah pergi ke kuburan bawa makanan, bawa minuman lalu kasih di sana. Sayang sekali, makan aja sendiri tuh makanan. Bawa air. Lalu pergi ke kuburan, ayo kita berdoa, yuk berdoa. Apa yang mau didoakan di tempat orang mati? Dia sebagai pendoa sama kita di sorga. Hidup saja dia nggak pernah doa. Dia sebagai pendoa syafaat satu keluarga. Nenek jadi pendoa syafaat karena dia sudah kembali kepada Bapa di sorga. Bagaimana bisa dia menjadi pendoa syafaat? Di bumi saja dia nggak pernah doa. Jangan doa, ibadah pun nggak pernah, baca Alkitab pun nggak pernah. Mau jadi pendoa syafaat? Tidak ada jalannya. Dia sakit ini gara-gara ketemu sama neneknya tadi. Jadi neneknya pengen dia dibawa ke kuburan, mandikan di sana. Bawalah ke sana. Mandikanlah. Kenapa? Ya toh, rindu neneknya sama dia. Bawalah ke kuburan, mandikan di sana. Saya bilang itu orang kurang kerjaan. Jauh sekali mandi ke kuburan, di kamar mandi no. Aduh, terlalu sering dia mimpi ketemu sama neneknya. Oh yaudah sudah, bawa air cuci muka pergi ke kuburan nenek. Jauh amat, di kamar mandi no ada air, cuci muka di kamar mandi saja. Tidak ada lagi pertemuan orang mati dengan orang yang hidup. Amin. Amin. Sudah pindah alamat. Sama seperti Ida pindah alamat. Alamat suratnya nggak lagi di Wamena, tapi alamat suratnya di BTN Seku Kere. Asalkan orangnya jangan jadi kere. Nama BTN Seku Kere. Sadis.
nggak lagi di Poga, sudah di belakang SD Impres. Sudah pindah lama. Jadi tidak ada lagi pertemuan. Sudah alamnya beda. Orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi jangan lagi kasih sesajen, makanan kah, apakah. Makanan kesukaannya ayo apa? Oh, saksang. Bawa ke kuburan. Waktu hidup saja makanan kesukaannya nggak pernah dikasih. Bayangkan itu orang tua makanan kesukaannya masih hidup nggak pernah dikasih. Giliran sudah jadi mayat di dalam kuburan, dibawa ke kuburan, siapa mau makan? On nggak? On nggak? Saya mau bilang itu on. Bodoh itu orangnya. Sarjana tapi bodoh banyak. Sarjana banyak pergi ke kuburan banyak. Ada yang sampai lulusan dari luar negeri Begitu selesai lulusan dari luar negeri pulang ke kampung halaman, ayo ziarah dulu ke rumah orang tua, ke kuburan orang tua. Karena kita sudah sukses, sudah berhasil. Lah yang bikin kau sukses siapa? Kok datangnya ke kuburan? Datang di gereja. Amin. Datang di gereja bukan datang di kuburan. Kuburan gak bisa bikin apa-apa. Tapi Ibu Triviana gak begitu ya. Jangan begitu. Jadi yang pertama tadi, kematian bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukan mujizat. Yang kedua, kematian bukan akhir dari segala sesuatu. Yang ketiga, kematian adalah perpisahan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Berpisah. Yang walaupun perpisahan itu sangat menyakitkan. Berpisah, ditinggal mati, itu sangat menyakitkan. Saya sudah pernah mengalaminya. Waktu mama saya meninggal, kalau saya mau ingat itu, saya malu sendiri. Betul, saya sudah hamba Tuhan, saya sudah gembala. Saya malu sendiri. Saya taubat, saya minta ampun sama Tuhan pada waktu itu. Kenapa? Ini saya dikabari nih, pagi-pagi jam 5, mama sudah meninggal. Lalu akan dibawa ke Sumatera jenazahnya. Oh iya, saya pulang dari pelayanan, saya datang di kampung, saya tunggu. Waktu saya menunggu, ini tidak ada menangis, nggak ada saya menangis, biasa-biasa aja. Pas jam 2 dini hari, bunyilah ambulan. Pas di mata jalan mau masuk di rumah. Kan beda toh, ambulan bawa orang meninggal dengan orang sakit itu beda. Beloklah masuk di halaman rumah. Semua keluarga saya dari Jakarta turunlah mereka. Begitu mereka turun, mereka langsung bilang begini, Rebecca, ambil sudah sabuk sudah ini mama kita ini. Kau nggak datang ke Jakarta waktu dia sakit. Begitu dikeluarkan dari dalam mobil ambulan, tahu apa yang terjadi? Saya jatuh pingsan. Saya langsung digotong masuk ke rumah. Nggak lama kemudian saya sadar, saya malu. Saya malu sekali. Malu pada diri sendiri, malu pada Tuhan. Hamba Tuhan kok pingsan? Malu. Saya minta ampun. Udah? 5 hari itu jenazah di rumah. 5 hari. 5 hari itu kakak kah, siapakah yang datang, mereka semua nangis. Saya santai saja. Saya santai, saya senyum, saya bisa bicara. Pokoknya bisa santai lah. Giliran hari terakhir sudah jalan, tiba-tiba di situ saya menjerit sekuat-kuatnya, kuat sekali saya menjerit sampai saya pingsan. Orang bingung, selama 5 hari di rumah nggak apa-apa dia. Sekarang kenapa sudah dibawa ke kuburan mamanya kok malah dia menjerit sekuat-kuatnya dia pingsan? Jadi boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Itu sudah berlebihan namanya. Itu berlebihan. Sedih. Siapa yang tidak sedih? Sangat sedih. Yang biasanya ada kita yang tidak tahu, kita telepon mama, yang begini-begini itu bagaimana itu saudara dari mana? Oh itu si ini. Giliran sudah tidak ada lagi, ada yang mau kita tanya, tanya saja mama. Mau
tahu. Tanya di mana? Mau tanya kemana? Jadi kematian adalah perpisahan untuk selama-lamanya. Bukan berarti kita harus menangisi dia, menyedihkan sampai seperti orang yang tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Silakan sedih, silakan menangis. Tuhan Yesus juga menangis kok ketika siapa meninggal. Ayo, ketika siapa yang meninggal dia menangis. Ketika iya, dia menangis. Lalu ketika rombongan orang mati, ya, ibu janda ini anaknya satu-satunya meninggal, ketemu dengan Tuhan Yesus di dalam perjalanan, mereka mau membawa ke kuburan dan melihat ibu itu menangis, Yesus juga menangis. Asalkan jangan ada kesedihan yang berlebihan. Dan kalau itu yang meninggal di dalam Tuhan, ada pengharapan untuk bertemu kelak di sorga. Amin. Kalau itu orang yang meninggal, takut akan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan katakan, dan kita percaya dia ada di sorga, dan pasti ada pertemuan kelak di sorga. Jadi 3 hal ini yang harus kita sadari, bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, maka Tuhan yang dimuliakan. Tidak ada yang bisa melarangnya. Tidak ada yang bisa melarang kedaulatan daripada Tuhan. Dia yang punya hak. Dia yang punya hak. Dia yang punya hak atas hidup kita ini. Dia yang punya hak. Suka-sukanya Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, seperti saya katakan tadi, kematian bukan akhir dari segalanya. Pertanyaannya adalah, kalau kita dipanggil Tuhan, apakah kita ke surga atau ke neraka? Ini akhir dari segala, bukan akhir dari segala sesuatunya, tetapi memulai hidup yang baru di alam yang berbeda. Kalau dia meninggal di luar Tuhan, sudah mulai mendapatkan hukuman, yaitu di Hades. Kalau dia meninggal di dalam Tuhan, sudah mendapatkan kesenangan, yaitu di Firdaus. Jadi mari kita pilih. Jangan bilang, ya mudah-mudahanlah seperti yang dia kehendaki saya ke surga. Tidak, bukan kehendak orang lain. Amin. Tapi biar kehendak kita sendiri, dan kita yang menentukan. Amin. Amin. Saya percaya semuanya saudaraku punya tujuan hidup ke surga, bukan ke neraka. Untuk itu jangan pernah tergoda dengan pikiran-pikiran yang ada dalam dunia ini. Dan jangan pernah gagal tujuanmu ke surga hanya karena sesuatu hal, atau hanya karena orang di sekitarmu, atau hanya karena keluarga, atau hanya karena orang lain. Tetapi fokus kepada keselamatan. Karena ke surga tidak bisa boncengan. Keselamatan dicari masing-masing. Haleluya. Maka dari itu, biarlah keluarga ini, Ibu Trivena tetap ada di dalam doa, dan terus fokus bukan lagi kepada orang yang sudah meninggal, sekalipun itu memang mama yang sangat dikasihi, tetapi memang sudah demikianlah adanya bahwa kita harus mengalami kematian untuk bisa bertemu dengan Bapa di surga. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah hidup ini apakah menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ketika dia digiring berjalan ke Bukit Golgota, banyak perempuan-perempuan menangis. Lalu dia bilang apa? Jangan kamu tangisi aku, tapi tangisilah dirimu. Kenapa? Artinya adalah, adakah kelak engkau akan masuk dalam kerajaan surga? Jadi mari kita renungkan hidup kita ini, yang masih hidup ini. Adakah kita nanti ke surga ketika kita sudah dipanggil Bapa di surga? Karena kita tidak tahu kapan kita mau dipanggil. Nanti malam kah, besok kah, lusa kah, bulan depan kah, tahun depan kah, tidak ada yang tahu. Yang pasti siap sedia. Kapan saja kita mau dipanggil pulang kepada Bapa di surga, maka kita harus siap sedia. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita naikkan pujianku ada sebagaimana ku ada. Dek.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Kita yang masih hidup, mari kita fokus kepada keselamatan kita. Jangan mau pikiran diganggu oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mau pikiran diganggu oleh hal-hal yang sia-sia. Rindukan sorga itu. Sorga itu kekal, neraka itu juga kekal. Bukan untuk 1-2 tahun, tetapi untuk selama-lamanya. Maka pilihlah sorga. Giatlah di dalam pekerjaan Tuhan. Setia di dalam doamu. Setia di dalam ibadahmu. Setia dalam melakukan firman Tuhan. Fokus kepada keselamatanmu. Jangan mau pikiran diganggu oleh hal-hal yang lain. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan pernah engkau kecewa dengan kematian. Jangan pernah engkau tidak setuju dengan kematian. Kematian bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukan mujizat. Kematian bukan akhir dari segala sesuatu. Tetapi akan ada hidup. Hidup yang baru dimulai dengan yang baru, tempat yang baru. Dan kematian itu adalah pindah alamat. Tidak ada lagi pertemuan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Maka dari itu jangan pernah fokus kepada arwah-arwah leluhur, tetapi fokus kepada Tuhan saja. Kita ada sampai malam hari ini itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, keberhasilan yang kita terima itu dari Tuhan. Maka jangan pernah datang di kuburan untuk berkata syukur terima kasih, tetapi datanglah kepada Tuhan. Naikkan syukur hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jadilah pendoa syafaat ketika masih ada di bumi ini. Benar Tuhan. Jadi pendoa syafaat. Bangkitkan rohmu menjadi pendoa syafaat selama engkau masih ada dalam bumi ini. Iya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kembali katakan dari awal pujian ini. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah Mari kita bangkit berdiri. Katakan besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah
Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa surga itu menjadi milik kami Amin. dan terus menjadi milik kami Tuhan. Ya Tuhan. Sebab berulang-ulang terus dengan penuh kasih setia Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Tidak fokus kepada hal-hal yang lain yang ada dalam dunia ini dan tidak terpengaruh oleh hal apapun, sebab keselamatan itu diambil masing-masing bukan karena pemberian manusia tetapi pemberian daripada Tuhan Yesus. Biarlah keselamatan yang Kau sudah berikan bagi kami tidak lepas dari tangan kami ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami berdoa buat Ibu Trivena. Kami percaya Roh Kudus terus Engkau ada di dalam hati, dalam hidup, dalam pikirannya, sehingga dia tidak kehilangan semangat, tidak menjadi lemah, tetapi tetap rohnya berkobar-kobar dengan penuh sukacita untuk melayani Tuhan. Semangat yang baru Engkau berikan bagi dia, sukacita yang baru Engkau berikan bagi dia. Amin. Terima kasih Bapa. Demikian juga dengan Bapa yang terkasih. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menguatkan dia. Engkau juga memberikan penghiburan damai sejahtera. Bahkan untuk adik-adiknya semua Tuhan Yesus. Selama mereka ada di sini, sebelum pulang ke tempat mereka masing-masing, penghiburan-Mu itu terus ada bagi mereka. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, tidak Kau biarkan mereka menjadi lemah, tetapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Teruslah Engkau memberkati Ibu Trivena di dalam pelayanan, terus Engkau pakai, Engkau mengurapi, bahkan di dalam aktivitas pekerjaannya sebagai seorang guru, Engkau memberkati. Kami berdoa untuk Bapak Julian Mubuai. Tuhan Yesus, yang harusnya ia ada bersama-sama dengan kami pada malam ini, tetapi oleh karena sesuatu hal dia tidak ada bersama dengan kami, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus juga ada memimpin kehidupannya. Engkau pulihkan dia Tuhan, Kau pulihkan kesehatannya, supaya dia semakin setia di dalam mengiring Tuhan. Berkati anak mereka Immanuel Mubuai ini, di dalam pertumbuhannya terus sehat, panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus Engkau terus ada bekerja di dalam kehidupan keluarga ini. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk pergumulan kami, dana pembangunan rumah ibadah. Terima kasih Tuhan, Engkau mengirimkan begitu banyak orang-orang yang baik hati, orang-orang yang mau mendukung kami dalam pembangunan ini. Doa dan dana yang mereka berikan sungguh sangat berarti bagi kami, dan semakin banyak lagi Engkau kirimkan orang-orang yang baik hati untuk mendukung kami, sebab pintu berkat di sorga telah terbuka selebar-lebarnya. Berkat-berkat Allah itu mengalir baik dari utara, timur, selatan, barat. Di dalam nama Tuhan Yesus, pembangunan terus berjalan sampai selesai lantai 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada hambatan, tidak ada halangan, rintangan apapun juga. Ada di dalam damai semua tukang yang bekerja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa supaya Engkau bawa petobat-petobat baru, jiwa-jiwa baru dari berbagai bangsa, kaum dan bahasa. Baik itu kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, remaja, anak-anak sekolah minggu, Engkau bawa datang beribadah bersama dengan kami untuk memenuhi rumah-Mu. Terima
Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua jemaat yang tidak hadir malam ini, dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi halangan mereka untuk datang, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Teruslah Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Semua kami yang hadir ini Engkau memberkati Bapa. Di setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kecil, bayi-bayi, semua diberkati Tuhan. Pergumulan kami Engkau tahu Tuhan, dan Engkau memberikan berkat-Mu. Engkau memberikan pertolongan bagi kami semua. Dan ketika kami akan pulang, Engkau menyertai, tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Bahkan persembahan yang akan kami kumpulkan, Engkau berkati dan pakailah benda-benda mati ini untuk mendukung pekerjaan-Mu. Semua anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live, dimanapun mereka berada, apapun kebutuhannya, apapun pergumulannya, kami percaya Engkau ulurkan tangan-Mu untuk memberkati mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Saleh-saleh Kristus permatanya Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Mari pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera, anugerah, rahmat, pertolongan dari Allah Bapa di sorga, kasih setia, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kuasa daripada Roh Kudus. Itulah yang menyertai seluruh kehidupan kita semua, mulai malam hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita di ya, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Beda kuncinya. Bahas dia tadi itu. Aku C sebenarnya. Iya, C, mirip. sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Minta kasih. Masih lagi. Api konane turiga poro waleno. Api konane turiga poro waleno. Yesus api konane asukorano. Satu minggu kemudian ganti lagi. Sampai nanti pas wajah dia yang sebenarnya. Bagus bunyinya gitarmu. Terlalu nyaring. Tidak apa-apa, bagus tuh. Lu mau pakai topi?